Walabdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallaha ma ba'd. Meneruskan istiqamah kita setiap malam Senin selepas pembacaan Hadrah Basaudan, kita akan mendengarkan daripada yaitu kalam Al-Imam Al-Qutub Qutbul Makin Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang Bogor, di mana kita pada malam hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih dikumpulkan oleh Allah, masih diberikan istiqamah bisa yaitu melaksanakan aktivitas yang mana dulu pernah dijalankan oleh guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, yang mana ini adalah tariqah. Ini adalah jalan yang benar, jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang soleh terdahulu. Maka Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau ini sampai menceritakan tentang perihal sosok sang pemilik Hadrah Basaudan, yaitu Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Sampai beliau berkata seperti ini di dalam Tariqah Ba'alawi. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan diceritakan qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, hatta anna Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan idza atahu ahadun minal alawiyyin wa talaba minhul ijazah fi wirdin, bahwasannya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan yaitu sang pemilik Hadrah Basaudan ini apabila didatangi oleh seorang dari kaum Alawiyin, dari para habaib, karena Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini tinggalnya di daerah Dau'an, di daerah Dau'an, di mana Dau'an ini jauh dari kota Tarim, jauh dari kota Seiwun, sehingga kalau ada habaib-habaib yang datang bertabarruk dengan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, maka kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ini kalau ada habaib yang datang pengen minta ijazah di dalam wirid atau ijazah di dalam Hadrah Basaudan, maka kata Habib Keramat Empang Bogor, ikhtabarahu awalan, maka Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan bakal ngetes dulu kepada ini habib yang datang, ini muhibbin yang datang. Pokoknya setiap orang yang datang ke Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan minta ijazah, minta wirid, minta bacaan, dites dulu sama Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Maka apa ya tesnya tersebut? Ternyata Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan akan menanyakan dulu, ini orang yang datang, yang minta ijazah, yang minta bacaan, yang minta hadrah atau lain-lain sebagainya, punya enggak wiridan daripada bacaan yaitu Tariqah Ba'alawi, Tariqah daripada para habaib. Fa in wajada ma'ahu syai'an min awradil alawiyyin wa adhkarihim ajazahu. Apabila Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan mendapatkan orang tersebut ternyata memiliki bacaan habaib, mau itu ratib haddad atau ratib atas atau wirdul latif atau hizib-hizib yang lainnya ataupun maulid simtud duror atau yang lainnya, pokoknya bacaan habaib. Kalau dia ada bacaan habaib ataupun zikir-zikir habaib, maka Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan langsung ngasih ijazah, dikasih ijazah bacaan, dikasih ijazah hadrah dan lain sebagainya. Wa illa, apabila orang yang datang tersebut nggak punya bacaan habaib, tanda bahwasannya dia nggak ikut Tariqah Ba'alawi, nggak ada bacaan habaib sama sekali, imtana'a min ijazatihi, maka kata Habib Abdullah bin Muhsin ini, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan akan mencegah dirinya tidak mau ngasih ijazah. Kenapa? Karena yang datang bukan dari golongannya, bukan dari Tariqahnya. Ini cerita Habib Keramat Empang Bogor tentang Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Kenapa? Karena beliau Habib Keramat Empang Bogor belajar fikih kepada putranya Syekh Abdullah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Basaudan. Makanya kita punya guru Habib Hasan baca Hadrah Basaudan. Kenapa? Karena Habib Keramat Empang kakeknya ini punya sanad juga, nyambung kepada Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan melalui putranya yang bernama Syekh Muhammad. Tsumma qala,
Kemudian Habib Keramat Empang Bogor berkata, wal khair kulluh fit tibai tariqatis salafil alawiyyin. Kebaikan semuanya, kata Habib Keramat Empang Bogor, itu semuanya kebaikan berada di dalam mengikuti thariqah orang-orang soleh terdahulu yang dijalani, yang pernah dilewati oleh para habaib-habaib. Fala yut'ib ahadun nafsahu idza kana ala ghairi tariqati salafis salih fi a'malihim wa aqwalihim wa af'alihim wa i'tiqadatihim la luh wala alaih. Kata Habib Keramat Empang Bogor, jangan sampai seseorang mencapekkan dirinya kalau dia tidak berada di dalam thariqahnya orang-orang soleh terdahulu. Kalau dia kagak ngikutin thariqah orang soleh terdahulu, jangan bikin capek dirinya di dalam amal-amal ibadah, di dalam yaitu ucapan-ucapan, di dalam perbuatan-perbuatan, di dalam i'tiqad keyakinan. Kenapa? Karena kagak bakal dapat manfaat dan gak akal dapat ada yang namanya mudarat. Sia-sia, percuma. Walau balagha ma balagha minal ilm. Sampai kata Habib Keramat Empang Bogor ditantangin, walaupun orang tersebut telah mencapai yaitu pencapaian di dalam ilmu, biarpun orang tersebut jadi alim, biarpun orang tersebut bisa baca kitab, biarpun orang tersebut bisa ngertiin dan hafal hadis, bisa mentafsirin Quran, nggak ada, percuma, nggak ada manfaatnya. Sampai kata Habib Keramat Empang Bogor ditantangin, walau sara mina waliyan, walaupun tuh orang jadi waliullah, walaupun itu orang jadi kekasih Allah, kalau thariqahnya bukan thariqah habaib, thariqah orang-orang saleh terdahulu, percuma. Idza ma kanat siratuhu fi ilmihi wa amalihi ala siratis salaf la yaqa' minhu syai'. Seandainya dia berada yaitu thariqahnya jalan daripada leluhur dia, para habaib orang-orang soleh terdahulu, dia kagak ngikutin di dalam amalnya, di dalam ilmunya, di dalam kesehariannya, maka itu orang tersebut kagak bakal jadi apa-apa, gak bakal sukses, gak bakal jadi orang besar, gak bakal dikenang orang. Kenapa? Karena jalannya beda. Wasiyaruhum fi kutubihim ma'lumah. Karena sejarah, managib, biografi orang-orang soleh terdahulu, itu para alim ulama, para habaib terdahulu, itu semuanya jelas ada di dalam kitab-kitab karangan-karangan mereka. Maka kalau udah jelas, faman khalafa siratahum wa tariqatahum min auladihim fahuwa mahjub. Maka kata Habib Keramat, maka barang siapa ada orang, ya, baik itu dari murid-muridnya ataupun dari anak cucu keturunannya, kalau kagak ngikutin daripada yaitu sejarah leluhurnya, kagak ngikutin thariqah daripada gurunya, leluhurnya, maka orang tersebut akan mahjub, akan terhijab. Walau kana ala tariqatin sawiyah. Sampai kata Habib Keramat Empang Bogor, walaupun orang tersebut jalannya benar, jalannya sama, baca Quran sama, baca salawat sama, baca zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sama, la ilaha illallah sama, walaupun jalannya benar tetap mahjub, kata Habib Keramat Empang Bogor, gak akan kebuka, bakal tetap tertutup. Kenapa kok bisa seperti itu? Li'annahu idza khalafa tariqatahum sara'agan lahum. Karena kalau sudah ada murid, ada anak, ada cucu, kalau dia ini bertentangan dengan thariqah leluhurnya, thariqah gurunya, thariqah ayah kakeknya, maka otomatis murid ataupun anak tersebut dihukumi akun lahum, orang yang tidak berbakti, anak yang durhaka, murid yang gak bakti, murid yang durhaka. Dan kata Habib Keramat, wal aq la yuhassilu syai'an. Orang yang durhaka, anak yang kagak bakti,
kagak bakal dapat apa-apa sedikit pun. Kenapa? Karena dia nggak ada bakti sama orang tua, nggak ada bakti sama kakek leluhurnya. Ini murid gak ada baktinya sama gurunya. Maka kalau udah dia nggak ada hubungan sama gurunya, dia nggak akan dapat apa-apa. Walau kana tariqatuhu sawiyah. Sampai diulang lagi kata Habib Keramat Empang Bogor, walaupun jalannya benar, tetap kalau kagak ngikutin leluhurnya, kalau kagak ngikutin gurunya, biarpun kelihatannya benar, tetap gak akan dapat apa-apa. Kok bisa? Kenapa? Kata Habib Keramat, li'annahu ma khalafa tariqatahum illa wa huwa yadhunnu anna tariqata ghairihim ahsan. Karena kalau ada murid yang kagak ngikutin gurunya, ataupun seorang anak cucu tidak mengikuti ayah ataupun kakeknya, maka tidaklah dia terjadi ketidakcocokan tersebut, kecuali ini murid, ini anak, ini cucu nyangka bahwasannya jalan yang lain selain leluhurnya, selain gurunya itu lebih baik. Wa anna tariqatahum fiha syai' ghairu mustahsan fi dhannih, dan dia nyangka bahwasannya thariqah, jalan, bacaan, kebiasaan yang biasa dipakai oleh gurunya kayaknya kurang pas dah. Ada sesuatu yang kurang baik dah. Kayaknya emang pas di zaman dahulu. Pas zaman dulu orang-orang soleh masih banyak. Kalau sekarang kayaknya zaman modern kagak pas dah, kagak cocok, kagak bagus kalau dijalanin. Nah, ini orang model yang seperti ini, fasara'agan lahum. Kalau udah ada murid yang gak cocok sama gurunya, gak ngikutin jalan gurunya, dia nyangka guru lain lebih baik daripada guru saya. Guru saya kayaknya ada yang kurang pas dah, ada yang kurang sreg dah kalau dipakai di zaman sekarang. Nah, model yang seperti ini, murid yang model seperti ini adalah murid yang gak berbakti atau murid yang durhaka kepada gurunya. Begitu juga anak cucu yang model seperti ini adalah anak cucu yang gak bakti sama orang tuanya, yang durhaka kepada leluhurnya. Fala syai' ahsan min tariqatis salaf. Sampai kata Habib Keramat Empang Bogor, beliau ulangi lagi, kagak ada thariqah, kagak ada jalan, kagak ada kebiasaan yang lebih baik daripada kebiasaan jalannya orang-orang soleh terdahulu. Wassalaf radhiyallahu ta'ala anhum. Sampai Habib Keramat Empang Bogor nih jelasin sama kita, kenapa sih mesti ada tuh yang namanya maulid? Udah solawat aja, ini mesti ada qasidah. Kenapa sih mesti ada hadroh? Mesti pakai hadroh segala. Kalau mau baca Fatihah sama orang-orang soleh, Fatihah aja udah, nggak usah pakai hadroh, dipuji-puji, ya, di tawasulan. Ngapain sih pakai burdah? Ada apa pakai burdah? Pakai nada ini, nada itu, pakai hadroh, pakai merawis, pakai yang lain sebagainya, baca maulid, baca qasidah. Ada apa? Maka kata Habib Keramat Empang Bogor, beliau berkata, wasalaf radhiyallahu ta'ala anhu yahduna auladahum wal muta'alligina bihim fi kutubihim wa qasaidihim fakulluha hadwan lahum. Ini salaf, orang-orang soleh terdahulu, mereka ini punya cara menggiring anak-anak cucu keturunan mereka, menggiring kepada yaitu murid-murid mereka yang memiliki ta'alluq, hubungan batin yang kuat kepada mereka, dengan cara mereka itu mengarang kitab-kitab yang mana kitab tersebut nanti dibaca oleh anak cucu keturunannya, dibaca oleh murid-muridnya. Makanya ada tuh yang namanya kitab pasti masih ada makhtutot, pakai tulisan tangan. Ini belum dicetak, masih ada tulisan tangan. Ya, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi masih ada tuh. Ada kitab Jauharus Syaffaf, masih tulisan tangan. Kunuzus Sa'adah Abadiyah, masih tulisan tangan. Sampai muridnya Habib Muhammad bin Hadi Segaf masih ada juga tulisan makhtutot, tulisan tangan. Masih diabadikan. Mereka ini mengarang kitab-kitab tersebut, wa qasaidihim, bahkan ngarang-ngarang qasidah. Dikarang qasidah. Kayak Imam Haddad punya diwan Haddad isinya qasidah-qasidah. Imam Ali Habsyi punya qasidah-qasidah.
sampai kita punya guru Habib Hasan itu ngarang qasidah itu dikarang. Ini semuanya adalah sarana dorongan kepada anak cucu keturunannya di masa depan. Ini adalah cara menggiring, mendorong anak muridnya biar tetap di dalam cinta, di dalam yaitu kepada gurunya. Maksud tujuannya muraduhum yata'allaquna bi ahlihim. Maksud tujuan mereka orang-orang soleh mengarang kitab, mengarang-ngarang qasidah ini agar tujuannya orang-orang yang datang nanti di masa depan, generasi selanjutnya, baik itu anak cucunya atau murid-muridnya, mereka akan memiliki ikatan batin yang kuat dengan leluhurnya, memiliki ikatan yang kuat dengan gurunya. Misalnya kita dapetin Habib Hasan, kita bacain qasidah Habib Hasan, orang pasti langsung merasa, oh iya bener Habib Hasan pernah baca qasidah ini. Kita ngebayangin wajahnya, iya bagi orang yang pernah ketemu. Tapi bagi anak kita, cucu kita yang nggak pernah ketemu sama Habib Hasan, gimana caranya? Nah, dibikin qasidah, dibikin karangan-karangan biar oh ternyata dulu ada yang namanya Habib Hasan bin Ja'far Segaf bikin qasidah, bikin hadrah basaudan, bikin burdah. Agar apa? Agar nih semua dari mulai murid-muridnya atau anak cucu keturunannya memiliki ta'alluq yang selalu bersama sampai hari kiamat. Li'annaha ma tahsulu syafaqatu warahmatu illa min ahlihim. Karena kata Habib Keramat Empang Bogor, tidak bakal didapat itu yang namanya simpatik, tidak akan bisa didapat yang namanya belas kasih sayang kecuali dari siapa? Min ahlihim, dari keluarga sendiri. Kita nih anak yang pertama kali sayang sama kita itu bukan bini kita, bukan teman kita. Siapa? Bapak kita, emak kita. Emak kita yang ngelahirin kita, bapak kita yang gedein kita. Nih bapak, emak, ibu yang pertama kali sayang. Kita murid, tidak mungkin kita bakal disayang sama Habib Pulan ataupun Syekh Pulan, guru Pulan sebelum siapa? Sebelum guru kita yang sayang duluan sama kita. Guru kita ini udah sayang, belas kasih sama kita, maka kata Habib Keramat Empang Bogor kagak bakal dapet itu yang namanya nadhrah, kagak bakal dapet itu yang namanya syafaqah, kasih sayang, rahmah, belas kasih, simpatik, kecuali dari siapa? Dari gurunya sendiri, dari ayah kakeknya sendiri, dari leluhurnya sendiri. Wa amma ghairuhum fala taqa' minhum syafaqah wala rahmah. Kalau dari yang lain kagak bakal dapat. Nanti siapa? Mau datang tiba-tiba gitu, datang ke Syekh Pulan, ke guru Pulan, ke Habib Pulan. Itu Habib, itu Syekh, itu guru kagak kenal ente. Yang kenal ente ya guru ente. Ente datang ke orang lain gak kenal ente. Kecuali apa? Aba, umi ente, kakek ente, buyut ente itu kenal baru sama ente. Wa man salaka ghaira tariqati ahlih. Maka kata Habib Keramat Empang Bogor, siapa orang yang menempuh jalan selain jalan keluarganya sendiri, selain jalan gurunya sendiri, ini kata Habib Keramat sampai beliau bilang hatal junun ya teh. Tar lihat dah, gila dia bakal datang, kegilaan bakal datang ke dia. Junun, dia bakal bingung, dia bakal ribet sama urusannya, dia bakal sumpek sama urusannya, sampai dia apa? Balik lagi ke gurunya, balik lagi ke jalan daripada kakek moyangnya. Dan ini ucapan Habib Keramat Empang Bogor pernah diucapin juga oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi di dalam qasidah beliau berkata, wa man la salak tari fi tariqati ahli tahayyam wa ba'. Barang siapa yang tidak menempuh jalan leluhurnya, jalan kakek moyangnya, jalan guru-gurunya, maka dia bakal tahayyam, dia bakal kebingungan. Udah kebingungan, wada',
dan dia bakal hilang. Udah begitu aja, nggak dikenang, nggak tercatat dalam sejarah, nggak bisa kayak Habib Keramat Empang Bogor sampai sekarang hallnya masih rame. Nggak bisa seperti Habib Keramat Luar Batang, Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus yang udah 3 abad masih rame orang jarahin. Gak bakal dikenang, dia bakal bingung dan dia bakal hilang. Maka pesan Habib Ali, faya furu'an nabi siru alal ittiba. Wahai cucu keturunan Nabi, ikutilah daripada yaitu jalan leluhur dengan cara ngikutin. Khalil gadam bil gadam wahdarul ibtida. Udah ikutin selangkah demi selangkah, step by step. Udah jangan ikutin hal-hal yang baru. Maka ini Habib Keramat Empang Bogor, beliau berkata, wa nahnu nagul liman salaka ghaira tariqatihim. Kita akan berkata, kita bakal bertanya, entar, kata Habib Keramat Empang Bogor, siapa orang yang tidak menempuh jalan daripada jalan gurunya atau jalan leluhurnya, entar kalau ketemu, kata Habib Keramat Empang Bogor, mau itu di barzakh ataupun di mahsyar, di hari kiamat, di mana, Habib Keramat bakal nanya begini, min ain arafta anna tariqata ghairihim ahsan wa afdal hatta ta'dil an tariqatihim. Dari mana ente tahu bahwasannya thariqah selain leluhur kita, para habaib, para ulama, orang-orang soleh terdahulu itu lebih baik, lebih afdal, sampai kamu meninggalkan thariqah yang udah baik, yang udah afdal tersebut. Berarti gak boleh dong sama sekali kita ngambil jalan yang lain. Kata Habib Keramat Empang Bogor, naam, boleh. In kana litabarruk falabas. Kalau buat tabarukan nggak apa-apa. Oh, ada Habib Fulan datang, ya kita ambil salaman, kita minta doa, kita minta tabaruk, nggak apa-apa. Oh, ada Syekh Fulan datang dari luar negeri, dia ini thariqah, misalnya thariqah yang lain selain Ba'alawi, nggak apa-apa. Kalau buat tabarukan, minta doa, udah nggak apa-apa. Tapi tetap kita mesti ngikutin jalan guru kita, jalan leluhur kita, jalan daripada kakek moyang kita. Wattiba'u salaf fi tariqatihim minal birri lahum. Karena bentuk kita bakti kepada guru, bentuk kita bakti kepada orang tua kita, kakek moyang kita, dengan cara kita ngikutin di dalam jalan mereka. Wal bir wajibun alal walad li ahlih. Yang namanya bakti itu hukumnya wajib atas seorang anak, atas seorang murid kepada gurunya, kepada leluhurnya. Wa man la tabi' tariqatahum la yajidu syai'an min sirril Qur'an. Barang siapa yang tidak mengikuti jalan para habaib, jalannya para alim ulama, orang-orang soleh terdahulu, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun daripada intisari rahasia Al-Quran sama sekali. Jadi dia mau apal Quran, dia mau bacaannya bagusnya kayak apa Al-Quran, dia paham Al-Quran, dia paham tafsir Quran, terjemah Quran, dia tidak bakal mendapatkan sir Al-Quran. Wahum ma'al Qur'ana fi garani. Karena kata Habib Keramat Empang Bogor, yang namanya para habaib, para alim ulama terdahulu, mereka ini jalannya jelas seperti qasidahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Ashan niwad daraji. Di tengah-tengah qasidahnya ada ucapan fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu. Mereka para habaib, mereka orang-orang soleh terdahulu adalah kaum yang telah diberikan hidayah oleh Allah, dan mereka ini sudah bahagia dengan fadl, karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan jabatan, tapi mereka ini bahagia dengan fadl, dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa li ghairillahi ma gasadu. Mereka
Kalau bukan selain Allah nggak ada tujuannya, nggak ada kepentingannya. Mereka para habaib, guru-guru kita nggak pernah ada modus sama murid-muridnya, nggak ada, nggak ada. Kenapa? Karena dia tujuannya cuma Allah. Dia dakwah, dia ngajar hanya karena Allah. Wali ghairillahi ma qasadu, dan dinas oleh Habib Abdullah Haddad, wa ma'al Qur'ana fi garani, dan mereka selalu bersama-sama dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran. Jadi nggak ada tuh yang namanya habaib sesat, nggak ada. Torigohnya sesat, nggak ada. Kenapa? Karena pasti sesuai, berbarengan dengan Al-Quran. Yang ngomong adalah seorang wali kutub, Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang dikutip oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Jadi kalau kita ngikutin Habib Keramat Empang Bogor, kita ngikutin Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita ngikutin Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kita ngikutin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Kita ngikutin Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kita ngikutin Imam Muhajir. Kita ngikutin sampai kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan ini Allah langgengkan di dunia sampai kita mati ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan berkah, dalam keadaan semua cita-cita kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya daripada kita berpegang teguh dengan jalan guru kita ad-da'i ilallah Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Segaf ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa la mana wa salaf wa la mana Habib Hasan Ja'far As-Segaf wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.